Mas Islah, sampai sekarang pergerakan ini kita belum tahu sama sekali apakah sudah dibubarkan atau tetap eksis karena mereka underground. Tapi mungkin tidak. Di waktu yang momentum yang sama ketika ada kasus Ponpes Al Zaitun, Panji Gumilang, kemudian ada pihak yang mengaitkan hal itu, NII ditelusuri hingga akar-akarnya dan dibubarkan, Mas. Terima kasih. Jadi gini, kalau kita mau melihat perkara ini ya, soal Panji Gumilang, kita sebenarnya punya 3 elemen yang harus kita bedah satu persatu. Di sini ada NII, ada Panji Gumilang, ada Al Zaitun. Oke, kita bedah dulu NII. NII ini adalah ibu kandung dari semua organisasi teror yang ada di Indonesia hari ini. Ibu kandungnya. Mulai dari Kartosuwiryo, nanti ada Ajengan Mas Duki, ada Adah Jailani, kemudian ada Panji Gumilang di titik akhir. Terjadi perpecahan pada akhir dekade tahun 80-an hingga kemudian di awal tahun 90-an. NII pecah. Adah Jailani pecah dengan Abdullah Sungkar karena persoalan ideologi. Abdullah Sungkar Wahabi, Adah Jailani yang masih mempercayai dengan keyakinan-keyakinan yang bersifat primitif, percaya kepada keris dan sebagainya, jimat-jimat dan sebagainya. Lalu mereka pecah. Abdullah Sungkar menggandeng seseorang yang ketika itu ada di Malaysia namanya Abu Bakar Bashir. Lahirlah di situ yang namanya Jamaah Islamiyah. Dari Jamaah Islamiyah ini kemudian muncul produk-produk turunan JAD, JAK, JAS, JAT, MMI, MIT, MIB, dan seterusnya. Nah ini ibu kandungnya teroris di Indonesia ini adalah NII. Dan semua organisasi ini beserta produk-produk turunannya ini punya cita-cita yang sama. Ingin menjadikan Indonesia sebagai negara Islam, negara teokrasi. Oke, NII di situ. Mas Islah, sampai di sana dulu. Kita gali lagi. Mengapa kemudian kalau NII ini betul-betul sebagai ibu kandung dari terorisme, kok sampai sekarang BNPT sampaikan bahwa NII ini tidak masuk dalam DTTOT, Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Terorisme. Puluhan tahun loh, saksi hidupnya masih ada, Pak Imam. Ini juga menjadi pertanyaan saya. Salah satu ambigu yang ada di dalam kepala saya hari ini, ada beberapa dalam 1 tahun terakhir Densus 88 sudah menangkap 35 orang yang terafiliasi dengan NII di Sumbar, Lampung, Banten, Jakarta, dan Bali. Pendanaannya sudah ada sebagai syarat utama dari penetapan DTTOT itu adalah funding, pendanaan. Pendanaan sudah jelas, kalau di Garut itu ada Islam Baiat namanya. Dia ada infak-infak yang kemudian disetor ke pemerintah pusat kepada amirnya. Demikian juga di Sumatera Barat di Darmasraya. Bahkan yang ditangkap terakhir di Banten dan Jakarta itu adalah gubernurnya. Yang ditangkap di Bali itu adalah penyedia, penyalur pendanaan dan sebagainya. Ini sebenarnya sudah komplit kalau mau diajukan sebagai DTTOT oleh Mabes Polri yang kemudian harus berkolaborasi dengan PPATK dan juga OJK untuk menetapkan bahwa ini adalah DTTOT. Kendalanya apa, Mas? Saya juga kurang tahu, tapi seharusnya sudah layak ini ditetapkan seperti itu. Mungkin saja karena tidak ada struktur yang hari ini betul-betul top down. Hari ini semua bergerak seolah-olah tanpa amir, tapi sebenarnya ada organisasinya. Nah ini yang harus betul-betul kita dorong kepada Mabes Polri hari ini, wabil khusus Densus 88 untuk mengajukan DTTOT sehingga bisa ditetapkan oleh pengadilan negeri sama seperti penetapan Jamaah Islamiyah dalam keputusan inkrah dari tersangka terpidana Zarkasi ketika itu. JI adalah DTTOT. Berarti ngawur kalau ada pihak yang mengatakan NII dipelihara, NII ini merupakan lumbung sumber finansial yang besar sekali hingga bisa mengumpulkan puluhan miliar dalam waktu yang singkat. Itu ngawur, Mas ya? Ini yang akan saya ceritakan. Elemen kedua, di situ ada Panji Gumilang. Panji Gumilang ini adalah galangan-galangan yang dilakukan oleh operasi intelijen pada zaman Orde Baru. Pada zaman Pak B.J. Habibie, ABRI ketika itu diperintahkan untuk melakukan penggalangan kepada Panji Gumilang. Pada zaman Bu Megawati, kepala BIN-nya adalah Pak Hendro Priyono, diperintahkan untuk melakukan penggalangan. Penggalangan selesai. Ketika itu terjadi bargain bahwa ketika Panji Gumilang digalang, dia meminta untuk membentuk Al Zaitun sebagai the center of gravity dari gerakan Panji Gumilang, sebagai epicentrum, sebagai bejana untuk melakukan upaya penggalangan ini, sekaligus sebagai mesin uangnya. Nah ini yang
kemudian dikabulkan oleh pemerintah sehingga banyak sekali dari sektor pemerintah ketika itu memberikan lampu hijau, termasuk Menteri Agama ketika itu, pendanaan ngalir semua ke situ sebagai dalih penggalangan dari Al Zaitun. Nah, Panji Gumilang ini menurut saya pada akhirnya setelah semua operasi penggalangan itu selesai, kemudian Panji Gumilang melakukan akrobatik sendiri. Dan proses deradikalisasi itu kemudian menjadi kebablasan yang menurut saya Panji Gumilang akhirnya liberal. Ini tudingan saya. Bukannya Karena terus dibina, Mas? menurut saya sudah selesai. Pak Hendro sendiri kalau ditulis oleh salah satu media kemarin dikatakan dia menjadi backing, saya nggak percaya. Pak Hendro sudah selesai. Pak Hendro juga sudah bukan siapa-siapa lagi. Kalau kemudian dia pernah menggalang Panji Gumilang dan juga memberikan lampu hijau untuk pembentukan Al Zaitun sebagai satu bejana proses penggalangan itu, iya. Tapi setelah itu kan sudah selesai. Nah, ini kemudian berjalan autopilot sehingga Panji Gumilang ini terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran, mungkin kalau kita di dalam Islam itu sebenarnya pada abad ke-9 pemikiran ini sudah ada. Al-Warraq, Abu Bakar Ar-Razi, Ibnu Muqaffa dan juga Abul A'la Al-Ma'arri. Ini adalah pemikiran-pemikiran skeptis yang memang mendevaluasi nilai-nilai keimanan. Nah, ini tidak boleh dibiarkan. Makanya saya setuju. Maka kemudian celah hukum ini harus diberikan kepada Panji Gumilang. Berikan semua ini ruang pengadilan supaya tidak menjadi trial by the mass. Maka kemudian ruang pengadilan ini adalah satu-satunya cara bagi ruang demokrasi untuk membuktikan apakah dia betul-betul menista agama atau tidak. Bukan Makanya trial by the mass, Mas Islah, tapi terkesan lamban, desakan dari publik untuk menuntaskan kasus ya ini. memang Kok kadang-kadang kesannya menemukan jalan buntu, Mas ya? Enggak. Tarik ulurnya di mana ini, Mas, di internal, Mas? Menurut saya memang satu proses hukum itu kadang-kadang memang perlu satu social circumstances untuk menjadi desakan. Apakah orang yang istimewa dalam tanda kutip? Enggak Mungkin juga. kalau orang biasa langsung diringkus hitungan 1 minggu selesai sampai persidangan, Mas. Tapi memang begini, Mas Andro dan juga para pemirsa sekalian. Al Zaitun ini adalah suatu lembaga pendidikan dengan santri existing yang jumlahnya ribuan dan alumni yang jumlahnya ribuan, dan tentu saja bagi suatu firqah, bagi satu harokah-harokah politik ini sangat seksi. Kalau kemudian ada orang yang bermain di dalam ini untuk sebagai alat untuk meraih kekuatan-kekuatan elektoral, mungkin saja. Mungkin. Tapi kalau orang-orang seperti Pak Hendro yang hari ini sudah inaktif dari kegiatan intelijen, saya tidak percaya bahwa dia juga menjadi backing. Dan ini terbukti juga diutarakan oleh Pak Hendro dengan berbagai klarifikasi. Dan berbagai operasi intelijen itu sudah selesai. Hari ini menurut saya adalah satu galangan-galangan yang kebablasan sehingga Panji Gumilang ini betul-betul sudah di luar kendali dan menjadikan kantong-kantong NII yang tersebar di berbagai wilayah di luar Zaitun itu dia buat satu momentum tahunan, satu Muharram namanya, sebagai alat konsolidasi, sebagai alat tambang uangnya dia. Sampai sekarang. Nah, inilah NII itu. Makanya kalau melihat pemikiran Panji Gumilang hari ini, dia masih dikaitkan dengan NII, saya nggak percaya. Kok orang seliberal ini masih punya cita-cita ingin menjadikan negara Islam. Makanya di situ saya nggak sepakat. Kalau dia ini melanggar wilayah-wilayah sensitif terhadap persoalan keimanan, ini harus diadili. Ini bahaya buat agama Islam. Kalau persoalan-persoalan fikih, ada khotib, perempuan dan sebagainya, ini udah biasa kok. Kita Muhammadiyah nggak pakai kunut, NU pakai kunut, udah biasa kita dengan perbedaan-perbedaan fikih. Tapi kalau persoalan akidah, kita tidak mengenal kompromi. Sampai di sana dulu, Mas Islah. Iya. Terima kasih. Kita libatkan juga mahasiswa yang hadir pada malam ini untuk join juga di diskusi kita. Silakan, ada yang ingin bertanya? Saya. Perkenalkan, saya Audrey Putri Caniago dari Universitas Nasional. Pertanyaan saya untuk Bapak Islah, mungkin kan seperti yang kita tahu dulu HTI dan FPI sendiri cepat sekali nih Pak dibubarkan, tapi kenapa NII dan juga Al Zaitun yang sudah banyak sekali bukti yang kita lihat di akun media sosial, kenapa lama sekali untuk dibubarkan? Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Silakan Mas Islah. Kok ke saya pertanyaan kayak gini? Harusnya ke Babe Haikal tuh. Jadi begini, Adinda, apa yang terjadi di dalam Al Zaitun ini memang betul-betul melibatkan
Hari ini banyak orang yang menyandarkan hidupnya ke Al Zaitun. Bayangkan, asetnya itu 1.200 hektar. Dan di situ ada santri ribuan dengan jumlah alumni ribuan yang hari ini berkarya di berbagai masyarakat, ya, di berbagai kegiatan masyarakat. Kalau soal HTI dan FPI, ini memang nyata-nyata dia melakukan gerakan-gerakan harokahnya itu betul-betul berbasis kekerasan. Dan dia berbasis kebencian. Dan sangat gampang sekali, proses pembubaran HTI dan FPI ketika itu adalah tidak memperpanjang izinnya. Jadi pemerintah punya kartu truf untuk menyetop izinnya dan dengan sendirinya kemudian organisasi itu menjadi taking down. Nah persoalannya Al Zaitun ini sangat complicated, sangat rumit. Di situ ada Al Zaitun dengan aset yang sedemikian besarnya dan dia juga menjadi satu epicentrum dari banyak sekali orang yang bergerak di situ. Ada juga berbagai organisasi yang terkait dengan teror, makanya kita kembalikan tema acara ini kepada terorisme di dalam Ponpes Al Zaitun. Tanda tanya, Mas. Tanda ada teroris di Ponpes Al Zaitun. Ya. Nah, ini yang harus dipahami. Ini ormas di satu sisi seperti FPI dan HTI, tapi Al Zaitun ini adalah ma'had yang banyak sekali melibatkan orang di situ yang sedang menimba ilmu. Ini persoalannya, bukan gerakan-gerakan ormas yang bersifat politik atau gerakan-gerakan yang bersifat pragmatisme politik. Al Zaitun ini memang dibentuk dulunya untuk sebagai lembaga pendidikan. Kalau kemudian ini menjadi alat dari Panji Gumilang untuk menjadi mesin uang, menjadi harokah-harokah politik, dan juga harokah-harokah berbagai ideologi tertentu, ini lain cerita hari ini. Nah, inilah waktunya hari ini pemerintah membuka celah itu supaya bisa menyelesaikan semua ini. Pemerintah dalam hal ini Kemenak juga harus masuk, dimulai dengan penegakan hukum, pidana atau perdata. Jangan salah, kasus ini sebenarnya bukan hanya persoalan penistaan agama. Masih banyak kasus lain yang sebenarnya harus dieksplor karena banyak sekali kasus-kasus yang masih terpendam dan polisi harus bisa menggali itu. Kalau penjelasan seperti itu artinya kalau memang organisasi yang terafiliasi dengan atau terkait dengan politik harus langsung diberangus, tapi kalau pendidikan enggak gitu. Loh, enggak juga. Jadi gini, ada satu lembaga pendidikan yang sebenarnya juga menjadi ambiguitas bagi pemerintah kita. Yang disebut dengan Pondok Pesantren Al-Mu'min Ngeruki. Hampir semua alumninya adalah tersangka teror yang ditangkap Densus. Bahkan Abu Bakar Basir juga ditangkap. Bahkan alumni-alumninya banyak yang ditangkap. Mengapa lembaga pendidikannya masih berdiri? Persoalannya adalah di situ adalah lembaga keilmuan yang kita tidak boleh sembarangan untuk melakukan penutupan. Dan kita tidak boleh membunuh pemikiran orang karena ini negara demokrasi. Di situ adalah betul-betul menjadi satu lembaga ilmu pengetahuan yang masih bisa kita andalkan. Kalaupun terjadi penyimpangan seperti Al Zaitun, saya juga tidak percaya kok santri-santri Al Zaitun ini semuanya sudah terkontaminasi oleh pemikiran Panji Gumilang. Bahkan saya kenal banyak sekali alumni Al Zaitun yang menurut saya tidak kontroversial seperti Banyak yang Panji resah, Mas, Gumilang. soal komentar ini karena ada video viral juga yang menyebar alumni Al Zaitun protes akan pernyataan narasumber kami di Catatan Demokrasi. Tapi kalau Babe Haikal apakah ikut protes akan eksistensi Panji Gumilang yang sampai sekarang masih berstatus sebagai terlapor, Babe Haikal? Baik, bismillah. Terima kasih Bang Andro, Mbak Maria dan semua narasumber yang saya hormati dan juga mahasiswa-mahasiswa adik-adik sekalian. Pertama dan utama kita mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya untuk Catatan Demokrasi karena kalianlah ini menjadi viral. Dan itu tidak lepas dari kecerobohan Panji Gumilang yang seharusnya tidak dipublikasi, qadarullah terpublikasi, entah secara sengaja atau tidak, sebagaimana ungkapan beliau. Nah, berangkat dari situ, ini dari 6 narasumber saja, 33% mantan NI loh. Artinya 2 orang gitu ya, dengan semuanya. Artinya ini harus menjadi catatan penting buat Densus, catatan penting buat BNPT, bahwa masih banyak yang terpapar. Kalau 1-2 nih yang kelihatan, maaf ya mantannya, kan udah mantannya, maaf udah mantannya, berarti di luar sana masih banyak orang. Dan saya kali ini setuju banget dengan pendapat Pak Islah bahwa kadang-kadang agak kadang-kadang ya. Ini saya sangat setuju banget ya. Artinya gini, ini akrobatik daripada Panji Gumilang sendiri. Menurut saya Panji Gumilang telah menang melawan negara saat ini loh, saat ini. Negara nggak boleh kalah dengan Panji gitu loh. Kenapa saya katakan Panji Gumilang telah menang kepada negara? Karena negara nggak mengambil tindakan yang cukup.
Saya setuju dengan Pak Islah, ini pendidikan, ini pesantren, nggak boleh ditutup sembarangan. Ada aset yang mesti dijaga, ada anak-anak yang belum terpapar. Dari pengalaman-pengalaman dan interview-interview yang kita dengarkan, ketika kelas 1 sampai kelas 6 nggak diapa-apain kan. Kelas 7, 8, 9 masih santai kan. 10, 11 begitu 12 baru kan. Berarti kan masih banyak ribuan. Ada yang CSD sudah selesai lulus dan nggak kemana-mana. Ini mesti kita manfaatkan dan mereka juga alumni ini akan tercemar. Kalau lagi-lagi kita ngomong Al Zaitun, Al Zaitun, Al Zaitun, Al Zaitun. Maka dari itu saya mohon kepada catatan demokrasi berikutnya apabila ingin dilakukan lagi jangan sentuh Al Zaitunnya. Panji Gumilangnya ini yang mesti disentuh. Gitu. Ya. Nah, Panji Gumilang memanfaatkan posisinya, memanfaatkan koneksinya, telah menang. BNPT-nya belum berbuat kepada dia, negara juga belum, terorisme juga tidak sampai sekarang, maka tanda tanya. Dan yang paling fatal, PPATK perbankan gimana ceritanya orang seperti satu orang bisa buka 256 rekening? Apa nggak ada kontrol di perbankan kita? Ini lagi-lagi menjatuhkan kredibilitas perbankan kita, gara-gara seorang Panji Gumilang. 256 rekening gitu loh. Apa? Come on gitu loh. Kenapa nggak baru sekarang diungkap baru? Nah, untung sekali ya ada catatan demokrasi lagi-lagi ya. Karena inilah akan semua terbongkar. Kira-kira 5, 6 apa 7 tahun yang lalu, saya tuh didatengin lebih daripada 10 kali dengan wali santri. Al Zaitun. Saya karena saya alhamdulillah banyak mengajar di mana-mana tuh didatengin, dianggaplah mungkin seorang tokoh, didatengin, dijemput. Udah pakai mobil yang mewah-mewah, ayo Pak Haikal lihat dulu Al Zaitun, halo Pak Haikal lihat dulu. Saya cuma bilang ini ada yang nggak beres sebelum tercium rame-rame, ini ada yang nggak beres. Lihat saja satu saat, pasti sepandai-pandai tupai melompat pasti akan jatuh. Satu saat Panji Gumilang pasti akan masuk ke penjara. Itu keyakinan saya. Kenapa? Karena kita udah dari awal udah mencium bau itu semua gitu loh. Hipotesa Panji Gumilang nggak beres harus dijawab sesaat lagi Bapak Haikal. Kita harus jeda hanya di catatan demokrasi pemirsa.